di antara perkara yang wajib untuk kita imani adanya. Karena ada nas yang menjelaskan tentang adanya perkara-perkara tersebut, yang disebut dengan perkara-perkara yang sam'iyat. Kita wajib untuk mempercayai adanya, untuk meyakini, membenarkan adanya, karena hal-hal itu telah ada nas Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan, yang mengkhabarkan tentang adanya. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid, isnani, salasah. Qala al-muallif rahimahullah, فَالسَّيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ وَالْحَسَنَاتُ ضُعِفَتْ بِالْفَضْلِ وَبِاجْتِنَابٍ لِلْكَبَائِرِ تُغْفَرُ صغائر وجلب يكفر واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعف وواجب أخذ العباد صحفا كما من القرآن نصا عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid, sebuah kitab dalam disiplin ilmu kalam atau ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang termulia secara mutlak, karena berkaitan dengan masalah perbuatan yang paling mulia, yaitu al-imanu billahi wa rasulih. Semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu ini tercatat sebagai amal soleh dan diberikan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini
dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita agar menghadirkan niat di dalam hatinya ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal 'arsyu wal kursiyyu thumma al-qalamu wal katibuna al-lawhu kullun hikamu la lihtiyajin wa bihal imanu yajib 'alaika ayyuhal insanu. Wal 'arsyu lan 'arsy wal kursiyyu lan al-kursi thumma al-qalamu nuli al-qalam al-a'la wal katibuna lan pira-pira malaikat kang nyatet amal wal allauhu lan allauhul mahfud kullun utawi saben-saben onone al arsyu wal kursi wal thummal qalam wal katibuna lauh hikamu iku ana pira-pira hikmah. La lihtiyajin ora krana butuh maring perkara-perkara kang kasebut. Wa bihalan kelawan perkara-perkara kang wis kasebut al arsyu wal kursi. Lan iku kelawan perkara kang kasebut al arsyu wal kursi lan sateruse al imanu utawi iman yajibu wajib alaika ing atase sira ayyuhal insanu para manungsa. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara perkara yang wajib untuk kita imani adanya karena ada nas yang menjelaskan tentang adanya perkara-perkara tersebut yang disebut dengan perkara-perkara yang sam'iyat. Kita wajib untuk mempercayai adanya, untuk meyakini, membenarkan adanya, karena hal-hal itu telah ada nas Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan, yang mengkhabarkan tentang adanya. Adalah yang pertama adalah arsy. Adanya arsy, bahwa ada makhluk namanya al-arsyu. Kemudian al-kursi, bahwasanya ada makhluk namanya al-kursi. Tsummal qalamu, kemudian yang ketiga adalah al-qalam. Wajib kita mengimani bahwa ada makhluk namanya al-qalamul a'la. Kemudian al-katibun, kita juga wajib meyakini adanya malaikat al-katibun, yaitu malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Al-lawhu, kita juga wajib membenarkan adanya al-lawhul mahfud, bahwasanya al-lawhul mahfud adalah itu adab, benar adanya. Kullun hikamu, masing-masing dari penciptaan al-arsyu, al-kursi, al-qalamul a'la, al-katibun, al-lawhul mahfud, masing-masing penciptaan mereka memiliki hikmah tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-arsyu wal kursi, al-qalamul a'la, al-lawhul mahfud, ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluruhnya itu terletak di atas langit yang ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di-mi'rajkan, beliau diperlihatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang berada di atas langit yang ketujuh. Ini untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memperlihatkan, diperlihatkan makhluk-makhluk itu agar kita meyakini atau kita mengetahui tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaan, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah al-'arsy. Al-'arsy ini adalah makhluk Allah yang ukurannya paling besar. Tidak ada yang mengetahui ukuran daripada arsy ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking besarnya al-arsy ini. Salah atau sebagian dari arsy itu menjadi saqful jannah, yaitu menjadi atapnya surga. Nah, sebagian dari arsy itu menjadi atapnya surga. Berarti al-arsy itu jauh lebih besar dari al-jannah, yaitu surga. Karena sebagian dari arsy itu menjadi atap, bukan seluruh arsy menjadi atapnya surga, tetapi sebagian dari arsy itu menjadi atapnya surga. Yang itu menunjukkan bahwa al-arsy adalah makhluk yang terbesar ukurannya, bentuknya. Dan al-arsy merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua diciptakan setelah al-ma. Karena awalul makhlukat berdasarkan nas dari Al-Quran maupun hadis adalah al-ma, yaitu air. Air yang dimaksud adalah al-ma alladzi tahtal arsy, air yang berada di bawah arsy. Di sana di bawah arsy ada makhluk Allah namanya al-ma. Itulah air, itulah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah al-ma, kemudian al-arsy, makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu al-qalamul a'la. Setelah itu al-lauhul mahfuz. Itu dari sisi urutan penciptaan makhluk. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami, yakni yang dimaksud Allah, itu telah menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Artinya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan Allah menciptakannya dari air. Segala sesuatu baik yang hidup maupun yang tidak hidup, semuanya Allah menciptakannya dari air. Ayat ini memang menyebut kulla syai'in hayyin, tetapi yang dimaksud juga segala sesuatu makhluk baik yang hidup maupun yang tidak, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air. Ketika dikatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari air, artinya air lebih dulu ada. Bagaimana dikatakan segala sesuatu diciptakan dari air, kemudian airnya belum ada? Segala sesuatu diciptakan dari air, air yang ada di atas langit ketujuh di bawah arsy, karena air diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian makhluk-makhluk yang lainnya seluruhnya diciptakan dari air. Ada yang diciptakan dari air secara langsung, ada yang diciptakan dari air tidak secara langsung, tetapi jika diurutkan maka semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air. Misalnya para malaikat dikatakan diciptakan dari nur. Khuliqatil malaikatu min nur, dari cahaya. Cahaya diciptakan dari air. Jin diciptakan dari api. Api diciptakan dari air. Jadi ada makhluk atau seluruh makhluk itu khuliqa minal ma, diciptakan dari air. Hanya ada yang diciptakan langsung dari air, ada yang diciptakan tidak secara langsung dari air, tetapi semuanya diciptakan dari air. Selain ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa al-ma' adalah awalul makhluqat.
Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syai'in khuliqa minal ma." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini menjelaskan yang tadi. Kalau dalam ayat tadi mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dalam hadis disebutkan secara mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu, apakah dia yang hidup atau tidak hidup, maka semuanya diciptakan dari air. Ini adalah dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa air adalah awwalul makhluqat, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qabla al-ma." Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan sesuatu dari makhluk yang telah diciptakan sebelum air. Artinya sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan al-ma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Bukhari kemudian juga Ibnu Jarud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh serombongan orang dari Yaman. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Mereka, orang-orang Yaman yang datang ke Madinah, bertanya tentang awalul makhluqat, tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan sesuatu yang lebih penting dari pertanyaan itu. Beliau bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah pada azal itu ada, wa lam yakun syai'un ghairuh, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Allah ada, belum ada sesuatu selainnya. Belum ada arsy, belum ada air, belum ada al-kursi, belum ada lauhul mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada tempat, belum ada segala sesuatu selainnya. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Artinya pada azal Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Karena tempat tidak ada, Allah ada. Berarti Allah pada azal ada tanpa arsy. Allah pada azal ada tanpa al-kursi. Allah pada azal ada tanpa langit. Allah pada azal ada tanpa bumi. Allah ada pada azal tanpa tempat. Dan setelah terciptanya seluruh makhluk itu, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan." Kana Allahu wala makan. Pada azal Allah itu ada, wala makan, dan tidak ada tempat. Artinya tempat belum diciptakan. Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat. Sekarang artinya setelah langit itu ada, setelah arsy itu ada, bumi itu ada, dan tempat-tempat yang lainnya ada, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah tetap ada seperti semula, ada tanpa tempat.
Karena sesuatu yang berubah adalah makhluk. Kita mengetahui at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Karena sesuatu yang berubah, maka dia membutuhkan kepada yang merubahnya. Karena makhluk dari awal keberadaannya, dia berubah dari tiada menjadi ada. Dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya berubah. Berarti berubah adalah tanda pertama dari makhluk. Berubah adalah tanda terkuat dari makhluk. Berubah adalah tanda yang paling besar dari makhluk. Maka nggak mungkin Allah itu berubah. Karena jika berubah, maka berarti dia membutuhkan kepada yang merubahnya. Dan itu berarti makhluk, bukan khalik. Allah adalah Al-Khaliq, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan terlebih dahulu oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau baru menjawab pertanyaan penduduk Yaman itu dengan mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu berada di atas air. Yang itu menunjukkan bahwa air diciptakan terlebih dahulu baru kemudian al-arsyu, dan juga menunjukkan bahwa al-ma' itu letaknya di bawah arsy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-arsyu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar bentuk dan ukurannya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Allah adalah Tuhan dari arsy yang agung. Rabbul arsyil azim. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta seluruhnya. Allah yang menciptakan alam semesta seluruhnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta seluruhnya. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan makhluk yang paling besar. Ketika dikatakan Allah adalah Rabbul Arsh, Allah adalah pencipta, Tuhan daripada arsy yang agung, artinya Allah juga Tuhan dari makhluk yang lebih kecil daripada arsy. Disebutkan yang terbesar, itu menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang ukurannya lebih kecil dari arsy, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah Allah Tuhannya, Allah pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Hadirin rahimakumullah, di dunia ini sebelum kiamat, al-arsyu itu dipikul oleh 4 malaikat. Oleh 4 malaikat. Namanya biasa disebut dengan sebutan hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat besar, Sebagian ulama mengatakan bahwa ukuran telinga malaikat itu dengan pundaknya itu sampai 900 tahun perjalanan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat yang membawa arsy itu. Dan itu juga menunjukkan betapa besarnya arsy itu. Jika yang membawa saja sebesar itu, bagaimana dengan sesuatu yang dibawanya, yaitu 4 malaikat di dunia ini. Nanti pada hari kiamat, al-arsyu dibawa oleh 8 malaikat hamalatul arsy. Hadirin rahimakumullah, arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang terbesar, sebagaimana al-kursi, al-qalam, kemudian al-lauhul mahfud, al-ma, dan lain-lainnya, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Dan hikmah, salah satu hikmahnya adalah
bahwa makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Sehingga orang yang menyaksikannya dan orang yang mengimani adanya itu akan semakin kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin kuat keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini seperti yang disebutkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan bantahan juga terhadap kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mereka meyakini bahwa arsy itu sebagai tempat tinggalnya Allah. Itu keyakinan siapa? Keyakinan Wahabi. Mereka mengatakan bahwa arsy itu adalah tempat tinggalnya Allah. Mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, bertempat di atas arsy. Dan keyakinan seperti ini telah dibantah oleh Sayyidina Ali Misbahut Tauhid. Wahabi belum muncul, Wahabi belum lahir. Ratusan tahun sebelumnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sudah membantah mereka. Artinya membantah secara tidak langsung. Artinya keyakinan tasbih seperti yang diyakini oleh kelompok Wahabi itu sudah diketahui oleh Sayyidina Ali tentang akan adanya. Sehingga beliau mengatakan, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sangat jelas sekali. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan arsy izharan untuk memperlihatkan kekuasaannya. Izharan liqudratihi. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Dan Allah tidak menjadikan arsy itu sebagai tempat bagi zatnya. Nah, sangat jelas perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Allah menciptakan arsy itu bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Maka jika orang Wahabi mengatakan arsy itu adalah tempat bagi Allah, tempat bersemayam bagi Allah, maka ini terbantahkan dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selain juga dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi mengatakan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada azal Allah itu ada tanpa arsy. Tidak berada di atas arsy. Kenapa? Arsy enggak ada. Bagaimana dia berada di atas arsy? Maka akibat atau konsekuensi dari keyakinan orang Wahabi yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas arsy, yang pertama mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pertama, dengan keyakinan tersebut mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena bertempat adalah sifat makhluk. Secara lebih khusus di atas arsy juga ada makhluk. Di atas arsy juga ada makhluk, yaitu yang bernama Alkitab. Yang bernama Alkitab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfudz itu letaknya ada di atas arsy. Sebagian ulama ada yang mengatakan letak Al-Lauhul Mahfudz di atas arsy. Maka akibat dari
keyakinan Wahabi bahwa Allah bertempat di atas arsy, maka mereka berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pertama, dari segi sama-sama bertempat. Yang kedua, telah menyerupakan Allah dengan Al-Lauhul Mahfuz, yang menurut sebagian ulama tempatnya ada di atas arsy. Mereka juga telah menyerupakan Allah dengan makhluk Allah yang bernama Alkitab, yang letaknya berada di atas arsy secara lebih khusus. Ini konsekuensi pertama dari keyakinan Wahabi yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Yang kedua, konsekuensi dari keyakinan ini adalah mereka mengatakan Allah itu berubah. Konsekuensi dari keyakinan Wahabi ini, mereka secara tidak langsung mengatakan Allah itu berubah. Kenapa? Karena arsy itu makhluk. Makhluk artinya diciptakan, sebelumnya nggak ada, kemudian menjadi ada. Ketika arsy itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada tanpa arsy. Jika kemudian mereka mengatakan Allah berada di atas arsy, berarti Allah berubah. Sebelum adanya arsy, Allah itu tanpa arsy. Setelah adanya arsy, Allah kemudian berubah menjadi berada di atas arsy. Sementara berubah tadi sudah kita katakan adalah sifat makhluk, yang berubah adalah makhluk. Ini yang kedua, konsekuensi yang kedua, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berubah. Yang ketiga, konsekuensi dari keyakinan itu, mereka akan mengatakan secara tidak langsung bahwa Allah itu butuh kepada makhluknya. Allah membutuhkan kepada makhluknya. Dalam hal ini adalah membutuhkan kepada arsy. Karena seseorang yang duduk di atas sesuatu, maka berarti dia membutuhkan sesuatu yang didudukinya itu. Seseorang yang bertempat pada suatu tempat, maka berarti dia membutuhkan kepada tempat yang dia tempati. Dan kita mengetahui membutuhkan berarti dia lemah. Sesuatu yang lemah bukan Tuhan. Mungkinkah alam semesta yang begitu luar biasa ini, yang begitu tertib, yang begitu besar, bumi dengan segala isinya, manusia dengan berbagai macamnya, binatang dengan berbagai macamnya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macamnya, mungkinkah diciptakan oleh zat yang lemah? Tidak mungkin. Pasti pencipta alam semesta ini adalah zat yang maha kuasa. Karena itu tidak mungkin jika dikatakan bahwa Allah itu butuh kepada selainnya, butuh kepada makhluk. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, beliau mengatakan Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya. Ditunjukkan kepada siapa? Para malaikat yang ada di atas langit. Kita tidak melihat arsy, tapi kita meyakini adanya arsy. Sementara para malaikat melihat arsy. Dengan melihat arsy itu bertambah kuat keyakinan para malaikat, keyakinannya terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang wajib juga kita imani adanya adalah Al-Kursi. Al-Kursi itu ada. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Al-Kursi dalam ayat ini para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Sebagian ulama mentakwilkannya, sebagian ulama memaknai Al-Kursi di sini ada Al-Kursi yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang letaknya ada di bawah arsy, di atas langit yang ketujuh. Al-Kursi
adalah makhluk yang juga memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan al-'arsy. Bahkan al-kursi itu juga ukurannya lebih kecil dari al-jannah. Tetapi jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, jika dibandingkan dengan langit, maka al-kursi jauh lebih besar dibandingkan dengan langit. Padahal kita mengetahui bahwa langit itu sangat besar. Kita belum pernah melihat ujungnya langit. Ketika kita berada di Jawa, kita lihat itu langit. Meskipun itu sebenarnya bukan hakikat dari langit, karena langit itu masih sangat tinggi. Artinya kita semuanya tidak mengetahui ujung-ujung dari langit itu, yang menunjukkan bahwa langit memiliki ukuran yang sangat besar. Tetapi al-kursi jauh lebih besar daripada langit. Dan langit dan al-kursi jika dibandingkan dengan al-'arsy, maka al-kursi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya besarnya jika dibandingkan dengan al-'arsy. Dan al-jannah itu lebih besar daripada al-kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ma fis samawati mas samawatu sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqati." Tidaklah tujuh langit, bukan hanya satu langit, tidaklah tujuh langit bersama kursi, kecuali langit itu tujuh langit itu seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas, padang pasir yang luas. Cincin, kita memiliki cincin, misalnya, cincin kecil atau besar? Kecil. Cincin itu kecil, sebesar jari kita. Sebesar-besarnya jari kalian, ya kecil. Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya apa? Sangat kecil sekali. Tujuh langit dibandingkan dengan al-kursi hanya seperti diibaratkan tujuh langit itu adalah cincinnya dan al-kursi adalah padang pasir yang luas itu. Tidak ada sesuatu pun. Artinya tidak sebanding sama sekali besarnya dengan al-kursi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqati. Dan besarnya arsy jika dibandingkan dengan al-kursi, maka seperti besarnya tanah lapang dibandingkan dengan cincin. Artinya arsy-nya itu adalah tanah lapangnya dan cincinnya itu adalah kursinya, al-kursi. Ukurannya lebih kecil, sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan al-'arsy. Maka tidak bisa dibayangkan seberapa besar al-'arsy itu. Bahkan al-kursi, seberapa besar al-kursi itu kita juga tidak bisa mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kursi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menunjukkan kekuasaannya. Tidak untuk dijadikan sebagai tempat duduk. Karena namanya al-kursi, sebagian orang terkecoh kemudian mengatakan berarti kursi adalah tempat duduk. Kemudian dia meyakini Allah itu menjadikan kursi sebagai tempat duduk baginya. Enggak. Tidak seperti itu. Al-kursi juga bukan tempat telapak kaki Allah, sebagaimana diyakini oleh orang Wahabi. Laki-laki Wahabi, karena Wahabi mereka membawa keyakinan tasbih.
menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalam sebuah kitab atau buku terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Wahabi dari Saudi Arabia, terjemahan. Saya melihatnya secara langsung dengan mata kepala. Dan Al-Quran terjemah ini sudah diedarkan sangat luas sekali di berbagai kalangan. Bahkan saya melihatnya buku terjemahan itu ada di sebuah pondok pesantren. Yang itu tentu saja bukan dari mereka, itu kiriman, dikirimi oleh sebagian orang-orang Wahabi untuk disebarluaskan, menganggap bahwa Al-Quran terjemah seakan-akan di situ tidak ada masalah. Saya melihatnya secara langsung dan saya ambil Quran terjemah itu dan saya ada di rumah. Quran terjemah yang diterbitkan oleh orang-orang Wahabi. Apa isinya? Ketika menjelaskan tentang penafsiran ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, diberikan ta'lib, catatan kaki di bawahnya. Disebutkan di situ dalam bahasa Indonesia, menurut pendapat yang benar, katanya, dia mengatakan, menurut pendapat yang benar, Al-Kursi adalah tempat kedua telapak kakinya Allah. Dia menyebutkan seperti itu. Sangat jelas, mereka tasbih, mereka mujassim, mereka menjisimkan Allah, mereka mengatakan Allah punya kaki dan memiliki telapak kaki. Telapak kaki itu diletakkan di atas kursi. Hadirin rahimakumullah. Maka ini sesuatu yang nyata dari keyakinan orang-orang Wahabi tentang Al-Kursi. Sementara kita meyakini Al-Kursi itu ada. Makhluk Allah, Al-Kursi itu ada. Dan letaknya di atas langit yang ketujuh di bawah arasy. Tetapi Allah menciptakan Al-Kursi juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahkan muallif langsung menjelaskan la lihtiyajin. Allah itu menciptakan arasy, menciptakan Al-Kursi, menciptakan Al-Qalam, menciptakan Al-Lauhul Mahfuz bukan untuk butuh kepada makhluk-makhluk itu. Dijadikannya sebagai tempat, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qalam, Al-Qalamul A'la. Kita wajib meyakini adanya Al-Qalamul A'la. Al-Qalamul A'la tidak seperti pena kita di dunia ini, seperti pulpen kamu, tidak seperti itu. Tetapi Al-Qalamul A'la memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menulis di atas Al-Lauhil Mahfuz. Al-Qalamul A'la adalah salah satu yang tadi kita sebut sebagai makhluk yang pertama-tama diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan al-ma, kemudian menciptakan al-arsh, kemudian menciptakan al-qalamul a'la. Bentuknya juga ukurannya sangat besar, berada di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Al-qalamul a'la itu bukan dari cahaya, bukan diciptakan dari cahaya. Yang ada yang keterangan yang menjelaskan bahwa dia serupa dengan cahaya itu tidak tepat. Kenapa? Karena Al-Qalamul A'la itu diciptakan sebelum cahaya. Sebelum cahaya ada, sebelum kegelapan ada, Allah sudah menciptakan Al-Qalamul A'la. Tadi sudah kita katakan Al-Qalamul A'la nomor berapa? Nomor 3. Setelah Al-Ma, Al-Arsh, kemudian Al-Qalamul A'la. Makhluk ketiga yang Allah ciptakan.
Maka jika dikatakan bahwa al-qalamul a'la diciptakan dari cahaya, pas apa tidak? Tidak pas, karena cahaya itu adalah belum diciptakan ketika al-qalamul a'la itu diciptakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal katibun. Kita juga wajib meyakini adanya para malaikat yang mencatat amal. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan semuanya dicatat oleh malaikat yang disebut dengan katibun. Kewajiban kita meyakini, mengimani adanya para malaikat al-katibun berdasarkan ayat Al-Quran, kiraman katibin. Kiraman katibin. Kiraman artinya mereka disifati oleh Allah sebagai makhluk-makhluk yang mulia menurut Allah. Katibin, mereka menulis amal perbuatan manusia. Apa yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat katibun atau katibin. Sering orang menyebutnya dengan malaikat katibin karena disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz itu, kiraman katibin. Tentang pencatatan amal ini kita sudah beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Kemudian yang berikutnya al-lauh. Al-lauh yang dimaksud al-lauhul mahfud. Al-lauh seperti papan tulis, al-lauhul mahfud. Ini tadi kita katakan letaknya di bawah langit yang di bawah arasy, di atas langit yang ketujuh. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain tadi kita sebutkan letaknya ada di atas arasy. Ukurannya sangat besar sekali. Para ulama menjelaskan ukurannya itu perjalanan 500 tahun. Ada al-qalam, ukurannya, lebarnya itu 500 tahun perjalanan. Kalau kamu berjalan, maka membutuhkan waktu 500 tahun baru sampai ujungnya. Berarti nggak tertempuh kalau kita di sini, nggak tertempuh karena luasnya al-lauhul mahfud. Dan di lauhil mahfud inilah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini ditulis. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-lauhul mahfud, sebelumnya juga telah menciptakan al-qalamul a'la, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-qalamul a'la untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini sampai ujung dunia ini, sampai kiamat. Itu al-qalamul a'la diperintah oleh Allah untuk menuliskannya. Sehingga al-qalamul a'la itu kemudian bergerak menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, di dunia ini sampai akhir dunia. Tidak sampai nanti hari kiamat dan akhirat, itu tidak ditulis. Yang ditulis hanya sampai ujung dunia. Kenapa? Ya nggak mungkin untuk menulisnya. Karena Allahul Mahfud, mahdud, dia memiliki batas, memiliki ukuran. Memiliki ukuran. Tadi sudah kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan itu besarnya 500 tahun perjalanan. Artinya ada batasannya. Maka nggak mungkin Allahul Mahfud bisa muat untuk dituliskan di situ segala sesuatu yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat yang abadi selamanya, tidak berujung. Tidak mungkin dituliskan di situ seluruhnya. Maka para ulama mengatakan bahwa yang ditulis di Lauhul Mahfud adalah segala sesuatu yang terjadi sampai akhir dunia ini. Semuanya sudah tertulis. Termasuk kehadiran kita dalam majelis ini pagi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Si fulan duduk di sini, si fulan duduk di sini, dan seterusnya. Si fulan ngantuk, si fulan nggak ngantuk. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Maka terjadilah sesuatu yang telah tertulis di Lauhul Mahfud, maka semuanya akan terjadi.
Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sampai gugurnya dedaunan, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka sering kita mengatakan ketika sesuatu terjadi, kita mengatakan misalnya sebuah musibah menimpa seseorang, kita mengatakan kamu harus bersabar karena ini sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Bagaimana kalau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Terjadi apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya, maka terjadilah dia. Tidak bisa sesuatu yang telah tertulis kemudian enggak terjadi, enggak ada. Karena sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, sesuatu yang telah dikehendaki terjadinya oleh Allah, maka pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan yang tadi sudah kita jelaskan, la lihtiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu. Kita manusia wajib mengimani adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita nggak melihatnya karena letaknya semuanya ada di atas langit yang ketujuh. Langit pertama saja kita belum melihatnya. Bagaimana kita melihat sesuatu yang berada di atas langit ketujuh? Tetapi Rasulullah sudah melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan keberadaan makhluk-makhluk ini berada di atas arsy. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah percaya, mengimani adanya makhluk-makhluk tersebut, bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hikmah-hikmah tertentu, dan hikmahnya secara umum adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.